Bagaimana rasanya menjadi seorang penyintas? Aku tahu, boy. Kita akan ulas. Oh yes. Kembali lagi di Ngasur 3.0 di jam 12 malam ke atas. Akhirnya ukulele Asun kembali. Itu intronya, boy ya. Itulah Aku biasa. lupa loh, boy. Sumpah. Masa? Iya. Makanya kamu sembarangan lagi loh. Dulu kan kamu udah dapat kuncinya walaupun sembarangan juga. Gimana Win? Kita kan udah bahas tuh. Kemarin. Udah ya. kita sampaikan maksudnya di awal prolognya bahwa kita ingin bahas tentang bagaimana rasanya menjalani sebagai seorang penyintas. Stres lah. Stres ya? Iya. Itu dulu satu kata deh buat itu. Stres. Kamu apa? Sama sih stres. Pada akhirnya stres. Stres. Kalau aku dari aku dulu Ya, ya, gimana? awalnya sih biasa-biasa aja kita, boy. Oh gini ya isolasi Oh ya. iya. Malah memperolok. Iya memperolokkan. Tapi waktu mulai naik nih, nanjak, ya sudah banyak hal yang mulai terpikirkan dari ngapain sih baru beberapa hari kok gini banget sih. Betul. Habis itu aku juga stres karena diteleponin terus kan, gimana kabarnya dan lain sebagainya, dianterin makanannya. Iya. Itu mulai stres dan pada akhirnya beberapa pekerjaan-pekerjaan yang lainnya agak terbengkalai dan ya tadi Diantar ke makanan tapi malah stres. Kenapa? stres. Iya. Diantaranya di awal-awal aja, boy. itu tetangga aku semua tuh bawa makanan lah istilahnya lah. Sesuatu hal yang nggak mungkin kumakan lah pada saat kondisiku lagi buruk banget. Iya. Ya kan, beda lah kalau dalam fase penyembuhan kan akan jauh lebih baik lah kalau disuplai makanan pada saat itu. Tapi ini KFC lah, McD lah, burger lah, kebab lah, sampai aku bagi-bagi sama kamu juga kan. Iya, Saking nggak bisanya aku makan, tapi pada akhirnya kesini-sininya loh. Kok Mana nih kejayaan di zaman dulu? Mana nih kejayaan yang beberapa hari yang lalu yang datang gitu. Dan yang paling menyengsarakan buat aku sih nggak ada teman, nggak ada ngapa-ngapain, dan pada akhirnya nggak senang aja. Bahkan teman-temanku yang kayak kamu coba ngubungin aku, Iya. nggak aku gubris. Iya. Nggak, padahal kamu termasuk orang yang biasa sendiri gitu loh, Win. Iya sih, tapi Kayak keluar jalan sendirian. Iya benar-benar. Ya pada akhirnya ini bukan untuk dicontoh sih sebenarnya, tapi pada akhirnya caraku untuk menghilangkan rasa stresku yaitu dengan cara jalan-jalan sendiri. Di motor sendirian keliling, ya sudah pulang habis itu. Kebetulan aku tinggal di rumah kakakku yang nggak ditinggalin. Iya. Jadi Aman lah keluar. aman lah, safety lah intinya. Iya. Kalau kamu gimana, boy? Selain stres tadi, apa kan teman-temanmu kan juga bawa obat-obat. Iya. Gimana? Kalau aku stresnya karena ini sih sebenarnya. Stresnya karena makanannya itu jadinya terbuang-buang. Iya. Ya itu maksudnya bukan karena di awal banyak di akhir-akhir itu sedikit. Aku bukan itu, Win. Lebih kepada banyak makanan yang biasanya enak pas masih enak makan gitu loh. Rasanya masih enak. Pas sudah lagi kena Covid, ya udah rasanya nggak berasa gitu loh. Iya, nggak ada rasanya sama sekali. Iya, aku kemarin tuh rasa paling kuat itu cuma dua, rasa rasa asin sama rasa asam gitu, asam. Kalau manis sama pedas aku nggak ada. Jadi aku tuh kan nggak tahan lombok kan, nggak tahan pedas, kamu tahu kan? Aku makan tuh boy pedas. Kok ini ada terasnya? Tapi setelah itu sakit perut. Jadi aku sering berak boy karena sakit perut. Iya, sama. Karena nggak sadar kalau itu pedasan gitu loh. Sama kayak aku juga. Bahkan syukur kamu sadar ngerasain waktu itu, aku nggak ada sama sekali. Iya, Jadi benar. cabai rawit yang kita tahu pedas banget, aku tahu nih cabai rawit pedas banget ya. Aku makan nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Aku makan sate. Gini banget ya makan makanan nggak ada rasanya. Padahal bumbu kacang. Ya padahal makanan itu enak-enak kan. Iya. Pada akhirnya ya aku paksa aja sugesti bahwasanya makanan ini enak. Apalagi kamu kan pecinta bumbu kacang lo. Kalau Iya. ada tai goreng dikasih kayak bumbu Biar kacang. ada tai kucing. Kamu kasih bumbu kacang itu pasti enak lah. Tapi selain itu kan betul-betul terasa tuh boy makanan boy ya, yang nyata lah pada saat itu kita nggak ngerasain. Selain itu apa boy? Kentut sama tai sih. Iya betul. Aku pertama kali berak nggak ada bau, itu stres minta ampun. Nggak awalnya biasa aja. Pas yang kedua-dua itu sampai ini jorok badar ini. Aku biasanya kan sekali jatuh langsung kusiram. Ini udah aku siram dulu boy. Istri aku tumpuk biar bisa iya. Biar bisa cium. Kok nggak ada? Ya udah. Aku bilang,
udah nih memang nggak baik ini, maksudnya penyakit ini bangsat lah intinya. Dia ngerusakin. Ya sudah, makanya sama sih kayak orang-orang lainnya yang juga aku tanya, dan kamu juga pasti nanya beberapa teman-temanmu kan ya pengalaman yang sama. Iya benar. Dan kurang lebih sama aja lah. Bedanya cuma frekuensinya dan tingkat keparahannya kan. Iya. Dan aku merasa bahwa sampai hari ini pun aku nggak sempurna ciumnya kan. Belum sempurna. Belum sempurna. Pagi-pagi tuh hampa boy, kayak masih mencium yang ada apa-apanya tuh boy. Iya. Nah itu aku walaupun sih agak, kalau sudah mulai siang mulai terasa aromanya. Enak deh, mulai enak ya. Tapi boy, selain tadi hal-hal yang berhubungan dengan pribadi kita, gimana hubunganmu sama orang-orang luar? Pada saat ternyata kamu ngedeclare nggak sih kamu COVID? Iyalah, iya. Kamu ngedeclare ya? Enggak di secara terbuka kah? Enggak. Tapi aku sampaikan ke ini yang paling dekat-dekat. Iya sama. Terutama yang bersentuhan, maksudnya yang dalam seminggu terakhir ketemu, baru orang-orang yang aku khawatirkan. Iya, dan kita kan masih mencari tahu kan kita sumbernya dari siapa. Benar-benar. Sampai sekarang sebenarnya belum terjawab teka-teki siapa pemulanya. Walaupun aku punya kambing hitam sih, yang sama-sama kita kenal juga kan. Iya, benar. Temanku juga, dan kamu kenal juga, temanmu juga lah. Benar-benar. Tapi sekali lagi kita nggak bisa mastiin. Kalau aku pribadi, kan kamu pas baru kena, kamu juga langsung hubungin aku kan, karena kamu juga cukup khawatir apakah aku mungkin kena juga kan. Iya, soalnya Roman punya potensi lebih mematikan sih. Aku takutnya Roman mati sih, mati kering gitu di rumah. Karena saat ini, apalagi sendirian ya, benar-benar. Dan itu fasenya aku mau pindahan tuh ribet banget, Win. Iya. Dan yang buat aku bener-bener lebih stresnya itu memang sekitar sih, Win. Jadi apa ya? Aku pernah berpikir, kalau aku kena COVID banyak aja nih orang baik. Ternyata enggak, Boy. Ternyata benar-benar yang baik, orang baik tuh kelihatan pas kita memang lagi ada masalah. Dan selama hidup aku masih itu masih samar. Aku masih belum terlalu jelas yang mana benar-benar baik, yang mana memang baik. Nah, pas sudah aku kena itu, salah satunya yang bikin aku bukan nganggap, akhirnya tahu gitu loh. Tahu kan? Itu gara-gara pas ini, Boy. Kayak anjing lah intinya, Boy. Apa itu? Kayak aku nih kalau ketemu sama aku, lihat aku aja dah, kayak dia akan mati gitu. Segitu parahnya gitu loh, perspektifnya. Maksudnya pandangannya dia. Itu ngebuat aku anjing stresnya gue. Dan aku sempat benci. Sama orangnya. Dan itu orang yang kuanggap dekat, orangnya, kelakuannya, sikapnya dia. Maksudnya aku ya oke lah, menjaga jarak, tidak bersentuhan, tidak lihat aku, nggak masalah. Tapi ini benar-benar padahal kebutuhannya kita harus ketemu, maksudnya harus dia entah misalkan ngantar makan segala macam kan. Kan misalkan di kontrakan ini aku bisa di kamar, pintu aku buka, jadi dia tinggalan kan. Bahkan semudah itu aja dia nggak mauin, separah itu. Dan itu aku merasakan banget, langsung ya itulah, anjing aja lah. Nggak bisa ngomong baik, Boy. Walaupun tadi sih di sisi lain mungkin itu sisi egoisme kita, Boy ya. Tapi di sisi lain kita juga nggak ngerti perasaan orang pada saat itu gimana. Iya. Banyak hal sih jadi faktor sih, yang pasti apa ya. Karena kan yang dibahas nih kenapa stresnya. Nah, benar. Tapi semakin lama ya aku sepakat. Pada akhirnya ya lagi-lagi berdamai lagi. Ya nggak bisa juga kita menyalahkan orang, namanya ketakutan kan. Iya, dan aku sadar sih waktu itu bahwasanya sejak awal aku memang sudah tidak membuat ini aku membuat jarak lah dengan teman-temanku sejak awal pada saat aku kena. Apalagi dengan orang tuaku yang satu sudah tua, satunya punya penyakit bawaan kan. Itu kan kondisi yang dimana aku harus ngejaga banget. Apa yang aku rasakan kalau di lingkungan luarku masih mensupport sih. Justru beberapa orang pengen datang gitu, pengen ngadu nyali. dia pengen menghantamkan imunnya langsung di depan mata gitu. Nah, kena nih. Apa, tapi aku juga ngerasakan hal yang awalnya aku sempat marah juga, Boy. Waktu aku pulang naik motor ke rumahku, pada akhirnya aku dinyatakan negatif. Sudah negatif setelah 14 hari aku isolasi. Tetanggaku tuh tunduk semua kepala aja, masih takut-takut tuh. Satu hari 2 hari. Oh gini ya rasanya ya. Aku agak gimana, bukan marah, masih mencerna ini sesuatu hal yang normal kah? Atau ini sesuatu yang tandanya apa ya? Tidak menerima aku datang. Ternyata 3 hari kemudian ya seperti biasa berbondong-bondong ke rumah orang-orang rumahku, orang-orang tetanggaku. Ya kayak masa bodoh aja. Oh ternyata kayak gini. Pada akhirnya mungkin di lingkunganku sudah menganggap biasa. Sudah mulai menganggap bahwasanya COVID sesuatu hal yang tidak perlu ditakuti lah dalam tanda kutip ya.
Tapi sebenarnya kalau aku pribadi Win, memang aku sadari Nah. Setelah aku pikir-pikir memang semuanya itu kesalahanku juga. Maksudnya kesalahanku sebenarnya aku yang bentuk. Sebenarnya di awal-awal pas aku baru kena 1 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu memang aku yang ngelarang. Aku yang benar-benar kayak aku bilang kan aku udah pasti positif ini. Cuman kan aku sempat lama kan berapa hari nanya ke kamu. Sebenarnya aku udah yakin positif tapi aku nggak mau tes aja gitu loh. Karena makin lama makin berangsur-angsur hilangnya kan. Makanya mungkin aku cepat sembuh karena sebenarnya sebelum tes aku tuh udah positif dan memang aku udah jaga jarak, aku benar-benar udah pakai masker, bahkan aku udah nggak kerja saat itu. Nah, tapi aku lebih yakinkan diri, aku tes, baru aku kabarin kamu kan, aku foto suratnya bahwa aku dinyatakan berhasil. Dapat ya. dapat gelar gitu. Dapat gelar ini. Nah, maksud aku tadi aku juga nyalakan diriku sendiri, aku memang bilang Win, pokoknya aku ngebatasin. Ada juga sih beberapa teman-temanku ya, teman-teman maksudnya lain buat tongkrongan kita lah. Nggak ada juga sih teman tongkrongan kita ya. Kita nggak punya teman tongkrongan itu. Jadi aku udah bilangin memang Win nggak usah kesini. Malah bubannya malah ngantar buah aja. Aku bilang, aku awal-awal tuh protek, pokoknya janganlah kesini. Aku nggak mau orang-orang dekatku itu kubahayakan. Nah, tapi pas sudah hari-hari kayak ke hari ke 9, 10, 11, justru aku udah, maksudnya aku ini udah ngerasa dan yakin udah sembuh gitu loh. Apalagi pas lewat dari 10 hari kan. Ya tapi itu tetap aja kayak apa ya, takutan gitu loh. Kayak kamu tadi perasaan gitu. Itu sih yang aku sesali, sempat yang aku kayak ya anjing ya, buat aku stres gara-gara itu sebenarnya. Gitu sih. Nah, kalau soal dihubungin tuh aku sepakat juga Win. Karena aku sehari itu kalau sekali 2 kali nggak apa-apa ya. Halo Win, gimana? Iya. Sudah makan kah? Oh, digojekkan kah? Itu di 5 orang 10 orang tiap jam ngehubungin kamu begitu, apa kamu nggak stres gitu kan? Benar. Syukurnya pada saat aku karantina, boy, ada kegiatan. Memang di organisasiku ada kegiatan dan ya Offline, online dan aku Coba offline. 2 hari awalnya udah yakin offline aja. Untungnya ada kegiatan yang online dan pada akhirnya itu cukup menyita waktuku lah, jadi tidak terlalu memikirkan sakitku. Iya. Ya kan, tapi apa ya boy? Apa yang kamu dapat boy dari pelajaran ini semua selain tidak bisa mencium dan tidak bisa merasa? Kalau yang ku dapat ada 2 sih. Apa itu? Yang pertama aku bisa bikin konten setiap hari. Oh ya kan? Tinggal taruh kamera kan tag aku kemarin tuh. Yang kedua yang ku dapat, aku sudah stop memperolok kopi. Aku gak akan memperolok kopi. Dan aku malah pengen nyari sisi yang bisa kuolok lagi. Dan aku tetap harus berupaya aman. Nggak, ini kan positifnya. Ya pasti akan kita cari kan. Karena kan kita sudah pernah kena. Jadi kita bisa lebih luas ini. Kita kurang lebih sudah 1 bulanan ya. Sudah sebulanan. Sudah kurang lebih 1 bulanan. Kalau aku kemarin ngomong ini tepat hari ini aku 13 itu dinyatakan negatif bulan lalu. Mungkin aku 2 hari 3 hari lah baru kemudian hitungannya kan. Tapi ya intinya insya Allah sudah jauh lebih baik lah sekarang. Walaupun efek long COVID-nya ini yang menyebalkan sih. Nggak bisa nyium tai sendiri tuh gimana sih? Sesuatu yang keluar dari tubuh itu kayak adil gitu dah. Cerita lucu teman kan juga ada tuh yang dia saking penasarannya beneran kehilangan ini nggak penciuman. Jadi tai kucing tuh benar-benar dekat banget gitu loh. Ini saya tai kucing, dia nyium betulan gak kecium di hirup, gak kecium gitu loh. Jadi aku ngakak pas kita video call tuh. Aduh, ngakak banget lah. Jadi apa boy, tips dan trikmu boy selama mengisi waktumu selama pandemi waktu isolasi mandiri itu? Ya. Kamu ngapain aja kegiatanmu? Kalau kegiatan kayak ya kerjaan kantor kamu bawa enggak? Enggak, aku justru yang minta. Benar-benar. Nah, selain aku buat video itu aku juga minta Win, aku minta bisa nggak aku sistem gimana dibuat sehingga aku WFH. Karena kan sebenarnya kantorku memang butuh fisikku di sana kan, susah gitu loh. Apalagi kalau kita prosesnya kayak apa sebagai perawat ya, perawat luka khususnya. Nah, makanya aku minta bagaimana bentuk-bentuk dokumen apa segala macam bisa kerjain dari rumah aku bantu, termasuk kayak menyapa para pelangganku segala macam. Karena itu kan kerjaanku. Jadi syukurnya bisa WFH lah. Seperti itu kalau aku. Syukurnya sih itu kita punya kesibukan lah kayak membawa pekerjaan benar-benar ke rumah dan ngebayangin sih ya orang yang nganggur baru kena COVID ya. Baru lulus SMA boy. Baru dia ngekos, baru mau kuliah. Nggak bisa pulang boy. Syukurnya aku tinggal di Samarinda dan lingkunganku di Samarinda semua gitu. Iya, syukurnya itu, makanya apa ya, pasti beda lah rasanya dengan kayak kamu yang istilah merantau, keluarganya sedikit beda di sini kan. Iya. Misalnya
Nggak juga seterpuruknya. sedikit sih Win, kalau keluarga dari bapak. Cuman aku jujur Win, aku itu waktu habis sembuh dimarahin sih. Tanteku semua marah. Kenapa? Yang di seberang, yang di Kewanan. Nggak ngasih tahu. Aku memang udah ngasih tahu boy. Oh. Ngasih tahu. Aku juga udah izin ke bapakku nggak ngasih tahu mereka. Jadi pas aku hubungin, ya udah marah-marah. Kenapa nggak ngasih tahu segala macam? Yang dikhawatirkan lagi-lagi satu, kayak apa nutrisi, maksudnya vitaminmu segala macam kan. Apalagi ada omku di sini juga dokter kan, dia marah gitu. Dia yang paling marah sih itu yang paling ini, karena maksudnya dia sebagai dokter baru tahu keponakannya sakit tapi nggak ngomong gitu loh. Ya aku bilang simpel aja ya, karena aku bisa handle. Oke. Penting nggak sebenarnya menurutmu untuk ngasih tahu ke orang-orang kalau kamu COVID? Menurutku ya, secara terbuka nggak penting, Oke. nggak penting. Tapi secara privasi penting. Maksudnya privasi? Maksudnya privasi itu kayak misalkan yang tadi orang terdekat Oh, kita, benar, orang sip. yang seminggu bertemu. Tapi kalau misalkan kayak ke keluarga pun mending gak usah. Mending pas sudah sembuh ya baru diceritain, dapat cerita lucu aja. Jadi istilahnya kan tujuannya kan buat tracking aja kan, untuk memastikan Benar, orang-orang ini Setuju. pernah kena atau enggak. Kira-kira Yang kamu bahaya itu yang nggak mau di tracking, iya, ada yang diam-diam aja kan. Diam-diam Maksudku aja. ya ngomong aja. ngomong aja. Ngomong aja, nggak usah. Toh kita juga nggak nyebar assalamualaikum, kita nih kena COVID. Kita nggak sebegitunya kan. Tapi jujur Win, dampak dari aku ngomong ke tanteku, kan aku ini ambigu ya. Apa aku memang benar-benar kena cikal bakal kenanya itu pas kita ketemu, ya kan? Atau pas abis vaksin? Karena kalau aku menurut pemahamanku dan pengamatanku, kayaknya kena pas benar-benar abis vaksin. Karena kebetulan nggak sengaja saat itu aku sudah sakit, salahnya aku. Jadi aku mau memperjelas juga ke teman-teman, jadi jangan takut vaksin gitu loh, karena benar-benar berdampak Win. Setelah aku ngomong aku kena setelah vaksin, ya, jadi asumsi orang-orang gara-gara vaksin tuh aku kena COVID. Padahal nyatanya enggak nyatanya aku sudah sakit saat itu. Cuma memang dipaksakan untuk vaksin karena udah vaksin kedua dan dosisnya tinggal sedikit saat itu di klinik itu. Kalau aku mungkin boy apa ya? Aku pernah betul-betul kontak dekat boy sama orang yang kena COVID. Iya, istilah apa ya? Ini Ya tadi kamu bilang, kamu lakukan tes ilmu kan? tes ilmu. Tes ilmu. Itu udah kena boy. Iya, pas yang pertama ya benar. Tapi pada saat aku memang nongkrong waktu itu sama beberapa temanku, pulang dari situ besoknya kehujanan. Kayaknya imunku lagi lemah di situ deh. Benar, Kena hantam, masuk dan mulai gitu. Kamu sepakat nggak? Ada orang yang pernah ngomong gini nih. Sebenarnya kita ini semua udah kena. Yang membedakan cuma imun kita ada yang lebih imun kita saat ini imun kita lagi kuat, makanya kita belum kena. Maksudnya ini untuk orang-orang secara keseluruhan rata-rata gitu loh. Dia sampai berpikiran seperti itu karena makanya dia bilang tinggal nunggu giliran aja. Habis ini siapa yang kena. Menurutmu gimana? Kamu sepakat nggak soal itu? Iya, aku sepakat. Kamu sepakat enggak? Aku sepakat soalnya. Iya. Karena merasa aku kuat banget loh kalau dari segi imun, jujur aja. Kita ini padahal aku yakin suatu saat nanti COVID ini nggak ada bedanya sama flu biasa. Iya. Penyebarannya. Nanti pada akhirnya orang sudah nggak lumrah lagi, biasa aja udah. Ya biasa-biasa aja kan kayak flu biasa. Kenapa kena COVID, ya udah istirahat dulu. Tapi aku memang merasa bahwa bisa membedakan aku yang tidak punya komorbid atau penyakit bawaan dengan aku ngeliat sendiri orang yang punya komorbid. Sakit banget ya, Boy. Aku alhamdulillah belum pernah sih temanku yang kena. Dan aku belum pernah dengar langsung. Ya aku lihat langsung dan ngelihat sendiri. Aduh. Makanya aku sempat gimana gitu pada saat aku kena. Tapi alhamdulillah memang sempat sedikit ya kepikiran ke situ ya. Dikit aja. Aduh sayangnya nggak terasa sih. Apa? Kita kan punya ya anjir. Kita kan punya cita-cita bahwa 30 tahun kita dapat penyakit apa? Iya, betul. Kita bertemu dengan penyakit ya sudah ada ya. Jadi Robert sudah suntik insulin. Ya intinya apa ya, Boy? Nggak ada lagi sih selain bahwasannya jangan dianggap remeh, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Kita takut. Pada akhirnya justru membuat imun kita lemah ya. Dari psikis kita kalau kita mikirkan yang terlalu berlebihan kan. Roman pasti ngerti lah maksudku apa. Jangan stres sih. Jangan stres, benar. Jadi punya penyakit yang stres. Iya. Walaupun itu susah dihindari tapi berupaya. Bahkan istilahnya apa, Boy ya? Aku yang belajar ilmunya pun dihadapkan dengan situasi gitu. Anjir, enggak semua teori-teoriku pelajari ini. Benar. Nyangkut di situasi itu gitu dah. Pada akhirnya aku cari pengalihan sendiri. Sekali lagi Win, aku menekankan di sini meskipun kebetulan saja aku sakit terus aku vaksin dan terkena COVID, bukan tetap aku sebagai petugas kesehatan menyarankan khususnya kepada orang-orang yang berhak dan harus divaksin, sebaiknya divaksin tapi tidak dipaksakan. Maksudnya ini terutama kepada orang-orang yang berdampak setelah dengar ceritaku itu, khawatir aja gitu loh. Karena aku juga mendukung
pemerintah untuk menyebarkan virus mati ke seluruh warga Indonesia. Oh ya, virus mati kan? Virus mati, virus tidur. Virus tidur ya? Virus tidur. Jadi kalau dia tidur bisa bangun dong, Boy. Bisa bangun kalau imunnya lemah. Iya kan, Boy? Iya. Kamu vaksin apa, Boy? Konspirasi lo kita ini. Vaksinmu apa namanya? Sinovac dong. Sinovac ya? Iya. Oh, ya, Sinovac. Sinovac. Hidup Sinovac. Aku belum dapat iya. vaksin nih. Nggak apa-apa, nggak usah. Nggak usah, kamu ya? belum di 3 bulan juga. Iya ya, dan aku belum berminat sih, Boy. Nggak usah, nggak apa-apa. Belum berminat bukan berarti tidak ingin. Nggak, tapi kamu walaupun kamu nggak vaksin, tapi kan darahmu kalau kamu pengen ngasih orang bisa. Iya, aku pengen donorkan Kamu pengennya, darah. Iya. luar biasa kamu, kalau aku nggak sih. Jangan aja orang bilang apa. Kurang aja. Jadi setidaknya aku bisa berbagi virus matiku lah Ya, ya. ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, insya Allah darahku bermanfaat kok. Amin. Ada Win, closing statement Win? Covid bangsat. Iya, bener sih. Udah, sampai jumpa. Bye.